kita baru aja nonton film thriller terbaru. Judulnya adalah Hunter x Hunter. Menarik ya, karena ini thriller yang sangat minimalis juga. Seperti mungkin film-film apa yang kita tonton di tahun lalu ya. Alone kali. Alone ya, Terus minimalis. ada apa lagi ya? Run. Ya Run minimalis lah awalnya lumayan. Ini nyeritain tentang keluarga kecil gitu ya. Ayah, ibu, anak yang tinggal di tengah hutan gitu. Mereka adalah keluarga pemburu begitu, dan kerjanya yaitu berburu, berburu ya, nyari musang, nyari apa kayak gitu kelinci, ya, nyari apalah, berburu gitu. Ini hidupnya di zaman modern ya, sampai suatu hari si bapaknya sadar kalau ada serigala ya yang sedang berkeliaran di daerah mereka gitu. Susah kalau ngomongin film ini tanpa spoiler, jadi kalau kalian merasa emang belum nonton film ini dan nggak mau tahu dulu apapun, ya mendingan nggak usah nonton review. Iya, sumpah jangan. Kita nggak tahu ceritanya apa. Iya. Cuman lihat posternya ada orang sama serigala ya. Iya. Gitu. Jadi udah that's it, segitu aja. Makanya untuk review yang ini sumpah jangan nonton. Jangan nonton reviewnya kalau belum nonton filmnya gitu aja. Soalnya kalau misalnya aku kena spoiler, kayaknya nilai yang aku kasih di akhir akan jauh banget. Iya, benar. Karena filmnya gitu doang sebenarnya. Cuman ya ceritanya ini karena kita nggak tahu, jadi menarik gitu sih kalau kata aku. Kayak One Cut of the Dead gitu. Iya. Itu aku kena spoiler, jadi aku nggak seheboh orang-orang. Sebel sih. Kalau kamu nggak tahu ceritanya tuh enak aja gitu. Iya, gitu. Film ini juga kayak gitu sih modelnya. Jadi kita emang dibawa gimana caranya si bapak ini mencari si serigala jahat itu ya. Dan menarik aja gitu. Dia nge-tracknya lama gitu ya. Belajar dari awal ngajarin anaknya tuh kan kayak wah gila gitu. Bener-bener bagus sih itu ngelihat ininya, dinamika keluarga ini gitu ya. Dan si ibunya juga kan ya emang menerima juga kan hidup kayak gitu, walaupun ada keinginan untuk ya udahlah ini udah waktunya kita move on gitu ya, pindah ke kehidupan yang lebih layak gitu ya. Ibu-ibu pasti gitu mikirnya, apalagi ngeliat anaknya tuh kayak nggak sekolah, nggak kayak anak sebaya gitu loh, jadi kayak kasihan pasti. Jadi setengah film ini tuh ya lumayan lah, kita rooting lah ke karakternya gitu ya, karena ada konfliknya jelas gitu. Setelah setengah film ada sesuatu yang janggal aja, dan itu yang menariknya gitu. Karena ternyata bukan cuma serigala saja yang mengincar. Udah mulai nih, udah mulai masuk nih karena spoiler ya. Dan ada karakter-karakter lain juga yang kayak Pak polisi. Bener ngebantu gimana ceritanya berjalan gitu ya. Kayak puzzle aja gitu. Ini tuh Pak polisi kenapa ada gitu ya tiba-tiba gitu ya. Di awal mungkin kayak dianggap apaan ya kayak gitu, tapi pas udah ada adegan yang si bapak itu ketemu mayat, nah itu mulai berpikir keras sih, sebenarnya ada apa sih gitu yang terjadi ya. Enggak, pas serigalanya makan tangan, ada ininya, ada cincinnya. Kan sangkainnya tadinya musangnya dia kan. Pas dilihat ada mayat. Oh berarti serigala makan orang. Wah, mulai deh di situ deh. Bener-bener di softnya ya pas babak 3 film ini gitu ya, pas menuju klimaks banget gitu, dan ya cukup gila juga sih film ini ditutupnya. Aku suka beberapa pengambilan gambarnya, jadi kayak di sini kan banyak kejutan ya, maksudnya kejutan-kejutan kecil, kayak misalnya kamu naruh jebakannya dapat apa nih, kita diliatin mukanya dulu nih, kayak kameranya ngambilnya dari wide ekspresinya mulu gitu, udah baru ntar ujungnya, dikasih lihat ternyata itu bukan. Terus tuh bapaknya juga nemuin tangan itu kan, juga mukanya dulu anaknya gitu. Ternyata bukan, sampai yang di ending yang kata ibunya di rumah itu loh. Lihat anaknya. Iya, tapi yang itu nggak dikasih lihat. Oh gitu deh, di sini tuh kayak sering kayak gitu pengambilan gambarnya, menarik. Tapi itu efektif sih, kita jadi berpikir yang anjir kayak gimana gitu ya. Karena kita expect ada sesuatu yang mengerikan gitu setelah frame itu gitu. Keluarganya tuh kayak takut banget sama serigala. Cuman kan kita tahu ya serigala mengerikan, cuman kayak suami tuh nggak mau ngomong sama istrinya, soalnya istrinya kayak ada trauma. Aku pikir mungkin anaknya dulu mati, kenapa, atau dia pernah diserang atau gimana, tapi kan nggak diceritain sampai akhir. Jadi backstory kenapa mereka takut bangetnya gitu, sedangkan mereka sudah lama di situ tuh nggak kurang diceritain. Suaminya tahu ada perkumpulan yang ada mayatnya itu loh banyak. Terus why dia pulang sempat-sempatnya, terus dia siap-siap untuk balik lagi ngambil peralatan. Dia masih berpikir itu serigala, padahal aku juga mikirnya ke situ sih. Cuman kenapa dia nggak lapor polisi, itu mayat banyak loh. Jadi terkesan ujuk-ujuk tiba-tiba ada orang lain. Itu.
Iya sih. Itu jadi suatu kelebihan tapi jadi suatu kekurangan juga loh. Kita bisa menyimpulkan sendiri kan pada Iya akhirnya sih. dia siapa gitu, nggak usah tahu juga dia ngapain Iya gitu kan. sih. Gini, kalau di kehidupan nyata, aku oke lah. Pasti mikirnya kalau ada mayat dan lain-lain, orang lah yang ngebunuh ya. Cuman karena di film ini sama sekali nggak ada orang siapa-siapa lagi, kayak mereka doang, Iya, iya, berburu binatang, ada beruang juga, beruang yang ganas itu. Iya, iya. Tiba-tiba kayak udah mau habis film, ada orang baru gitu. Jadi kayak tiba-tiba tuh gitu, ada karakter baru lah. Iya, iya. Gitu, jadi itu ujuk-ujuk itu sih yang bikin aku, ya aku gini. Tapi aku ngerasa pas ada orang itu ujuk-ujuk sebenarnya karena sebelumnya si bapak ini udah nemuin mayat-mayat sih. Jadi aku kayak mikir ada orang biasa juga yang emang pengen piknik jalan-jalan ke hutan gitu. Jadi kayak udah ngeliat banyak mayat gitu, aku mikir wah hutannya kan berbahaya gitu. Terus ternyata masih ada orang juga yang datang gitu ke situ. Jadi aku masih mikir ke sana sih sebenarnya, walaupun emang dia nongolnya tiba-tiba banget gitu ya di akhir gitu. Tapi ya aku mah nerima-nerima aja sih gitu ya. Iya, aku juga nerima aja. Cuman kalau dipikirin nih sebel gitu. Ketika istrinya udah tahu, dia bawa senapan, dia ngelihat yang orang jahat itu, yang bobo itu loh. Kalau aku jadi dia, aku tembak dari jendela. Gila lu. Aku nggak pakai masuk. Sumpah pas aku tahu suami aku Ya, udah tapi kan die, takut, nggak bisa, gila. nggak Iya. mau. Aku malah mindik-mindik ke rumah sendiri. Terus ngeliatin anak bangunin gitu-gitu. Ya disergap lah. Itu kalau aku jadi istrinya, sumpah aku tembak dari jendela. Tapi endingnya sih the Iya, best. gila. Mungkin itu adegan yang paling memorable di film ini ya. Iya. Gila ya. Ending. Ketika endingnya ya, walaupun itu efeknya bagus sih. Maksudnya kita nggak pernah diliatin anaknya matinya gimana gitu ya. Iya. Tapi itu jadi kayak alasan yang sangat wajar. Iya. Berarti lu bisa ngebayangin gitu kan anaknya kayak Diapain? gimana. Gitu sampai istrinya bisa segila itu gitu. Untung dia udah belajar Iya, iya. menguliti. Iya gila itu. Dan Ada gunanya. adegan ending itu ketika dia ngulitin si pembunuh itu ya dengan sambil dengerin Walkman. Iya. The The best. best sekali The best ya. sekali. Bangke itu ya. Itu Kebrutalan yang sangat simpel Iya. dan emang bener-bener boom banget gitu di Iya, belakang di film. Klimaks yang bener-bener klimaks. Gitu. Jadi abis klimaks tuh udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Abis itu langsung Beres. black screen. Anjay. Tapi Udah aku klimaks. suka sih Gila. endingnya, soalnya aku pikir tadinya dia bakalan ditembak sama polisi, ternyata sama polisi didiemin. Good. Gila lu. Mendukung pembunuh. Enggak dong, dia kan balas dendam. Iya. Aku kan harus gitu. Mengerikan ya. Kalau misalnya kamu ada di posisi istrinya, nemuin orang terluka di hutan, Ya sebenarnya itu insting yang manusiawi sih kata aku, ya ada orang terluka gitu di hutan dan terlukanya beneran kan maksudnya. iya sih. Jadi kamu tolongin. Iya aku tolongin aja sih. Tapi di sini sebenarnya tindakan si istrinya bener. Dia pas pagi-pagi langsung udah ayo ke rumah sakit gitu. Cuman kan tertahan, nah Iya gitu nih, sialan aja emang sih. tuh. Iya makanya. Padahal udah benar sebenarnya udah ke rumah sakit aja. Ngeri sih emang. Paling tidak dikenal. Tapi kalau misalnya aku lihat lukanya, ya iyalah gini doang, lo bohong lo ya. beda lah. Dan juga orang Awam panik ya, iya. awam ya Iya. di hutan Iya, gitu. benar-benar. Baiklah kalau mau ngasih skor untuk Hunter x Hunter berapa ini? 8,5 telepon satelit per 10. Sekali, boleh. Ini karena aku nggak tahu apa-apa. Mungkin kalau aku tahu, kayaknya cuma 6,5 gitu. Asik. Dan kebetulan juga ini kita abis nonton New Mutant yang terus nonton ini jadi kayak Aku juga 8 aja lah ya. Ini cukup menarik sih ceritanya. Thriller minimalis itu emang kadang dibangunnya emang harus pelan-pelan gitu ya sampai akhirnya dibayar dengan tunai. Kalau kata orang lah ya. Harus dibayar tunai gitu. Nah, ini film ini membayar tunai gitu di akhir gitu. Jadi itu yang bikin efek wow-nya gitu ya. Jadi cobain aja nonton Hunter x Hunter. Apakah kalian masih melek gitu sampai akhir film? Asik. Atau jangan merem ya di klimaksnya yang gila-gilaan itu. atau menurut kamu enaknya pembunuhnya diapain ya? Asik, gila. Mengerikan. Lebih mengerikan dari serigala. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Cinecrip. Dan juga nonton konten original Cinecrip ya, seperti Ruang Casting, Yes. terus ada Merangkul Merangkul Jarak, Jarak, yes. film pendek. Silakan komen juga yang banyak di sana ya. Ya. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.